Dalam kehidupan modern, lembaga pendidikan sekolah tentunya mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengembangkan sumber daya manusia. Sekolah yang sering juga dipandang sebagai lingkungan pendidikan kedua bagi anak, tentunya setelah lingkungan keluarga, diserahi sebagian tanggung jawab pendidikan yang dipikul orang tua dalam keluarga. Hal tersebut terjadi karena orang tua sudah kecil kemungkinan untuk dapat mendidik anaknya bagaimana menguasai berbagai kemampuan yang diperlukan dalam kehidupannya. Begitu juga dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan orang tua tidak sanggup lagi untuk mendidik anaknya tentang berbagai pengetahuan dan kemampuan tersebut. Nah, untuk kemudian menyerahkan sebagian tugas dan tanggung jawabnya kepada guru yang menjadi pendidik di sekolah. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, pendidikan sekolah yang tentunya bersifat formal mempunyai peranan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pendidikan tentunya bagi peserta didik. Pada pembahasan kali ini yang tentunya akan dibahas pertama dengan berkaitan dengan konsep sekolah, ya, kemudian bagaimana juga berkaitan dengan konsep pendidikan sekolah, kemudian karakteristik sekolah sebagai lingkungan pendidikan formal, fungsi dan tujuan pendidikan sekolah, dan tentunya bagaimana tentang komponen pendidikan sekolah. Secara historis atau sejarah, istilah sekolah berasal dari bahasa Yunani, ya, atau Yunani kuno, yaitu kata sekolah atau skole, yang artinya senggang, liburan, atau istirahat. Pada zaman dahulu, ya, orang-orang golongan dari bangsawan dan golongan yang tentunya orang berada di Yunani, mereka gemar dan tentunya terbiasa melakukan kegiatan olahraga karena penting tentunya untuk melatih kesehatan, terutama kesehatan jasmani. Nah, pada saat beristirahat, mereka melakukan berbagai perenungan, begitu juga memikirkan tentang berbagai aspek, ya, tentunya dalam kehidupan. Nah, pada saat itulah tentunya terjadi tanya jawab, diskusi, ya. Kemudian juga tukar pikiran, tukar pendapat untuk mendapatkan bekal informasi dan tentunya pengetahuan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan serta dapat mengatasi masalah yang mereka hadapi dalam kehidupannya. Nah, kegiatan pada waktu senggang itulah akhirnya dinamakan sebagai sekolah, yang sekarang dinamakan sekolah. Tetapi kemudian sesuai dengan perkembangan waktu, perkembangan zaman, pengertian sekolah mengalami berbagai perubahan, begitu juga perkembangan. Perkembangan pengertian sekolah diantaranya pertama bahwa yang namanya sekolah diartikan sebagai hiburan rohani, begitu juga berdiskusi, menikmati kesenian, dan sebagainya. Yang kedua, sekolah diartikan sebagai suatu tempat yang mana orang-orang di sana terjadi proses belajar, begitu juga melakukan proses diskusi. Lama-kelamaan bangsa Romawi memakai perkataan sekolah sebagai tempat untuk belajar dan diskusi. Sekarang sekolah atau school diartikan sebagai gedung atau tempat orang belajar, begitu juga terjadinya proses mengajar. Sejalan dengan proses perkembangan zaman, perkembangan pengetahuan sampai saat ini, yang dinamakan sekolah merupakan suatu lembaga khusus, begitu juga suatu wahana, suatu tempat untuk menyelenggarakan pendidikan yang tentunya di dalamnya terjadi suatu proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu yang tentunya diharapkan. Nah, selanjutnya, bagaimana konsep pendidikan sekolah? Sekolah adalah lingkungan kedua bagi anak setelah lingkungan keluarga. Disinilah potensi anak akan ditumbuh kembangkan.
Sekolah merupakan tumpuan dan harapan orang tua, begitu juga masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, kehidupan di sekolah merupakan jembatan bagi anak yang menghubungkan kehidupan dalam keluarga, begitu juga kehidupan dalam masyarakat kelak. Sekolah bukan mengambil alih fungsi orang tua dalam mendidik anak-anak, tapi bagaimana sekolah tentunya bersama orang tua membantu dalam mendidik anak atau peserta didik. Sekolah juga berfungsi untuk menghasilkan tenaga yang memiliki pengetahuan, keterampilan, begitu juga sikap sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Begitu juga sekolah membina masyarakat sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya, bagaimana karakteristik sekolah sebagai lingkungan pendidikan yang sifatnya formal? Dalam melaksanakan tugasnya, sekolah tergolong pada lembaga pendidikan yang sifatnya formal, yang mana merupakan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Penyelenggaraan proses pembelajaran di sekolah dilakukan oleh petugas khusus dengan mempergunakan cara-cara tertentu, begitu juga menurut norma-norma dan aturan tertentu, dan tentunya untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Proses pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang memungkinkan terjadinya perubahan struktur, begitu juga pola tingkah laku seseorang dalam kemampuan kognitif, afektif, begitu juga psikomotor atau keterampilan yang tentunya seimbang, selaras, dan bersama-sama turut serta meningkatkan kesejahteraan sosial, sebagaimana yang dikatakan oleh Odang Muhtar tahun 1989 halaman 12. Selain itu, bagaimana karakteristik sekolah sebagai lembaga pendidikan formal? Pertama, bahwa pendidikan berlangsung dalam kelas yang tentunya disengaja dibuat oleh lembaga pendidikan. Selain itu, adanya guru, yaitu orang yang ditetapkan secara resmi untuk mengajar oleh lembaga yang bersangkutan. Kemudian memiliki administrasi dan manajemen yang jelas. Yang keempat, adanya batasan usia sesuai dengan jenjang pendidikan. Jadi tidak bisa sembarangan, misalnya usia tertentu anak memasuki jenjang pendidikan tertentu. Selanjutnya, memiliki kurikulum yang jelas, begitu juga formal. Selain itu, adanya perencanaan, metode, media, begitu juga evaluasi dalam proses pembelajaran. Selain itu, adanya batasan lama studi. Kemudian kepada peserta didik yang lulus mendapatkan ijazah dan tentunya dapat meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan menurut Odang Muhtar tahun 1988 halaman 214 dinyatakan bahwa sekolah paling tidak mempunyai beberapa karakteristik. Pertama, bahwa yang namanya sekolah mempunyai tidak hanya fungsi intern tetapi juga ekstern, tentunya dalam bidang pendidikan. Fungsi intern sekolah berkenaan dengan tujuan langsung sekolah, yaitu bagaimana mencapai taraf penguasaan dalam hal pengetahuan, sikap, begitu juga keterampilan tertentu pada tingkat kurikuler untuk dapat melakukan standar kompetensi pada kelompok mata pelajaran tertentu. Sedangkan fungsi ekstern dari sekolah itu sendiri berkenaan dengan proses pencapaian tujuan institusional atau tujuan pada tingkat satuan pendidikan. Berkaitan dengan tujuan sekolah sebagai satuan pendidikan, sistem pendidikan nasional akan dibahas pada pembahasan selanjutnya. Kemudian karakteristik yang lain, bahwa yang namanya sekolah mempunyai tataran norma, begitu juga nilai-nilai yang dinyatakan secara tersurat dan tersebar serta tertanam pada diri petugas, begitu juga peserta didik sesuai dengan status dan fungsinya masing-masing, tentang hubungan dan peranan sosial di dalam suatu sekolah, dan begitu juga antara sekolah dengan lembaga yang lainnya. Yang selanjutnya, bahwa sekolah mempunyai program yang terorganisasi, begitu juga ketat, misalnya dalam hal perjenjangan, kronologisnya ketat, begitu juga berdasarkan usia, tingkat kemampuan peserta didik. Kemudian juga kurikulum disusun sedemikian rupa, beban belajar, adanya kalender pendidikan yang tentunya
Selanjutnya, apa sih fungsi dan tujuan dari pendidikan sekolah? Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, pertama, membantu lingkungan keluarga dalam mendidik dan mengajar tingkah laku anak sebagai peserta didik. Kemudian memperbaiki dan memperluas pengetahuan yang mereka miliki dan juga mengembangkan bakat mereka. Kemudian mengembangkan kepribadian peserta didik melalui kurikulum yang ada. Di antaranya, pertama, peserta didik dapat bergaul dengan lingkungan sekolah, yaitu guru, karyawan sekolah, teman, stakeholder sekolah yang ada di lingkungan tersebut, dan juga masyarakat sekitar. Kemudian membiasakan peserta didik untuk taat pada peraturan, begitu juga melakukan kedisiplinan. Selanjutnya, mempersiapkan peserta didik untuk tentunya mampu beradaptasi di masyarakat sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Selain itu, fungsi dari sekolah juga pertama menumbuh kembangkan anak sebagai makhluk individu dengan berbagai pengetahuan. Kemudian mengembangkan sikap sosial, begitu juga toleran dan sikap gotong royong. Selain itu juga bagaimana bahwa sekolah tentunya membina, ya, mengembangkan atau menumbuhkan watak, ya, yang dimiliki anak, ya, menumbuhkan karakter yang tentunya dimiliki oleh anak, mengembangkan sikap religius, menghasilkan tenaga kerja yang tentunya berkualitas dan merupakan pewarisan dan pengembangan kebudayaan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Sedangkan tujuan dari pengadaan lembaga pendidikan yang sifatnya formal atau sekolah, pertama sebagai tempat sumber dari pengetahuan. Walaupun yang namanya sumber pengetahuan sekarang tidak hanya kita dapatkan di sekolah, tetapi dimanapun kita berada, tanpa melihat situasi, kondisi, keadaan, kita juga bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Kemudian tempat mencerdaskan anak bangsa, ya, tempat untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai bekal hidup di masyarakat pada masa yang akan datang. Nah, selanjutnya bagaimana berkaitan dengan pengembangan kurikulum di sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal dalam mencapai tujuannya mempunyai program yang tentunya terencana secara ketat dalam bentuk kurikulum. Apa itu kurikulum? Kurikulum menurut Badan Standar Nasional Pendidikan tahun 2006 halaman 5 dinyatakan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, begitu juga bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional, pengembangan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan di sekolah mengacu pada ketentuan yang ada, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Nah, Standar Nasional Pendidikan terdiri atas diantaranya ada standar kompetensi lulusan atau SKL, standar isi, standar proses, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, begitu juga penilaian pendidikan. Nah, kaitannya selanjutnya apa sih yang dikatakan dengan standar kompetensi lulusan, yaitu kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, ya, begitu juga pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan standar isi yaitu ruang lingkup materi, begitu juga tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, silabus yang tentunya harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Sedangkan standar proses merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan yaitu kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan.
Standar sarana dan prasarana merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, kemudian sumber belajar yang lainnya yang tentunya diperlukan dalam sekolah yang bersangkutan. Sedangkan standar pengelolaan yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, begitu juga pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, begitu juga provinsi atau nasional yang tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan standar pembiayaan yaitu standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Dan standar penilaian merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian berkaitan dengan hasil belajar peserta didik. Dari ke-8 standar nasional pendidikan tersebut, SKL merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan sekolah dalam mengembangkan kurikulum. Di samping itu, pengembangan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan di sekolah hendaknya juga berpedoman tadi pada standar nasional pendidikan. Nah, selanjutnya apa sih komponen pendidikan sekolah? Pertama, berkaitan dengan tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, interaksi yang sifatnya edukatif antara pendidik dan peserta didik, isi pendidikan, begitu juga lingkungan pendidikan. Ya, itu saja saya kira berkaitan dengan lingkungan pendidikan sekolah ya. Pada intinya bagaimana bahwa yang namanya sekolah merupakan suatu lembaga khusus, yaitu suatu wahana atau suatu tempat untuk menyelenggarakan pendidikan yang di dalamnya terdapat suatu proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, sekolah sebagai lembaga pendidikan yang tergolong pada jalur pendidikan formal memiliki karakteristik jalur pendidikan yang tentunya terstruktur, begitu juga berjenjang, yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kemudian juga tujuan dan fungsi sekolah hendaknya mengacu pada sistem pendidikan nasional. Sekolah hendaknya berperan sebagai masyarakat belajar, yaitu masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang mengatur hubungan antara guru dengan lingkungan yang tentunya membelajarkan murid untuk mencapai tujuan pendidikan dalam suasana yang tentunya menggairahkan. Sebagai masyarakat belajar, sekolah merupakan pusat nilai-nilai yang tentunya disepakati sebagai sesuatu yang tentunya terpuji, dikehendaki, berguna, serta perlu dipertaruhkan bagi kehidupan warga, masyarakat, dan bangsa yang perlu dibiasakan pada peserta didik dengan cara belajar menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, dan tentu mengamalkannya melalui pembelajaran di sekolah. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Thank you for attention. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.